Shalom Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat malam dan selamat bergabung bersama kami di Kulkat Apa Immanuel. Saat ini kita akan sama-sama belajar bagaimana memahami Tuhan. Nah, firman Tuhan juga akan diambil dari 2 Korintus 3 ayat 18 dan juga Efesus 3 ayat 18 sampai 20. Bapak Saudara, sambil kita siapkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, selamat malam. Kami percaya di malam hari ini Kau Allah yang tetap sempurna, luar biasa dan dahsyat bagi setiap kami, sehingga apa yang Tuhan telah nyatakan sepanjang hari ini adalah kebaikan bagi kami. Dan di akhir hari ini Tuhan, malam ini kami bersama-sama datang kepada Tuhan dengan cara yang luar biasa, yaitu duduk diam mendengar firman Tuhan. Kami ingin seperti Maria Tuhan, yang terus mengambil bagian yang terbaik Tuhan, sehingga firman-Mu dinyatakan bagi kami, firman-Mu dinyatakan bagi umat-Mu Tuhan. Di Kulkat Apa Immanuel, kami diberkati, kami diurapi, kami dimenangkan di dalam Kristus Yesus. Sehingga perkataan firman ini Tuhan, pernyataan profetik kami ini Tuhan, kami percaya saat firman dinyatakan, kuasa Allah mengalir atas setiap kami. Kuasa Tuhan, firman Tuhan menjadi kuasa yang luar biasa untuk bisa kami nikmati sebagai buah-buah firman Tuhan, untuk menjadikan kami semakin kuat di dalam Tuhan. Kami semakin diurapi sama Tuhan, kami semakin dipakai serupa sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan baca firman-Mu, kami akan dengarkan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Saudara terkasih. Nah, di sini saya akan sampaikan beberapa firman Tuhan sesuai dengan yang gereja sampaikan. Mungkin ya banyak hal yang bisa nggak saya sampaikan dengan detail Bapak Saudara, tapi dengan poin-poinnya saja saya akan membaca firman Tuhan. Tadi siapkan 2 Korintus 3 ayat 18 dan juga di Efesus 3 ayat 18 sampai 20. Mungkin kita baca-baca bersama dulu ya, di 2 Korintus 3 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Dan dalam kemuliaan yang sama, yang semakin besar. Saudara, dikatakan di sini ada poin yang pertama. Kita akan mencerminkan kemuliaan Tuhan yang dengan muka yang tidak berselubung, Bapak Saudara. Otomatis ada sesuatu yang sebenarnya menutupi pikiran kita, menutupi otak kita atau juga hidup kita, Bapak Saudara. Sehingga kita nggak melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan. Mungkin itu menjadi pembatas atau juga menjadi sebagai gerbang, pintu yang tidak terbuka. Sehingga kita percaya firman ini akan membuat kita dalam kemerdekaan, Bapak Saudara. Firman Tuhan nyatakan akan membawa kemerdekaan bagi setiap kita. Nah, di sini katakan kalau kita tidak mengerti kehendak Tuhan, berarti ada sesuatu yang menghalangi, Bapak Saudara. Apa itu? Kita percaya mungkin saja itu ada keegoisan kita, kesombongan kita, mungkin segala sesuatu yang membuat kita tidak mengerti Tuhan, seperti ya dosa kita. Nah, ada sesuatu yang menghalangi, Bapak Saudara. Karena kalau kita ingin mengerti kehendak Tuhan, berarti kita harus mengerti pikiran-pikiran dan kedaulatan Tuhan, Bapak Ibu. Nah, kalau itu masih menutupi kita mana mungkin kita bisa mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan. Salah satunya adalah pertama, hidupi kita dalam roh dan kebenaran. Seperti firman Tuhan dikatakan bahwa akhir-akhir zaman ini akan terjadi para penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Seperti dalam tadi di Yohanes bahwa Allah itu adalah roh. Yohanes 4 ayat 24, mungkin Bapak Ibu bisa dibaca nanti di rumah, bahwa Allah itu ada roh. Maka kita harus memahami dengan secara roh. Roh kita dengan roh Tuhan harus matching, Bapak Ibu. Apa yang diinginkan Tuhan itu nggak bisa kita mengerti secara pikiran manusia. Harus dengan roh. Allah roh, kita pun harus hidup dengan roh. Bagaimana caranya? Yuk, bukan hanya berbahasa roh saja Bapak Saudara, tetapi hidupi firman Tuhan, mengerti isi firman Tuhan, lakukan. Tanpa kita ketahui, tanpa kita sadari, kita akan mengerti, hidup memahami Tuhan dengan roh. Firman itu akan mengubah kita hidup seperti Tuhan Kristus telah hidup, Bapak Ibu. Seperti katakan juga dalam firman Tuhan. Nah, di sini bagaimana kita memahami kalau kita masih menggunakan akal manusia. Nah, manusia itu terbatas, Tuhan tidak terbatas. Kalau kita memahami dengan akal manusia, nggak mungkin nyambung sampai kapanpun, Bapak Ibu. Nah, kita harus memahami tentang supranatural dan keilahian Tuhan. Bagaimana caranya? Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Disitulah kita akan mengerti bahwa kita harus hidup dengan roh kita, Bapak Ibu. Dan kita mengerti bahwa cara pengenalan pribadi kita dengan Tuhan juga harus
lebih intens Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Baca firman Tuhan Bapak Ibu. Berdoa untuk jiwa-jiwa Bapak Ibu. Kalau kita tidak baca firman Tuhan, bagaimana kita pahami isi hati Tuhan? Kalau kita tidak baca firman Tuhan, bagaimana kita mengerti isi hati Tuhan Bapak Ibu? Dan bagaimana kita bisa mengerti isi hati Tuhan kalau kita tidak lakukan isi firman Tuhan? Nah, di situ kita bisa mengerti saat ini secara pribadi. Yuk kenali isi hati Tuhan, pahami Tuhan setiap hari, pahami isi hati Tuhan melalui firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan, melalui doa-doa kita Bapak Ibu. Nah, saat kita berdoa, kita mulai baca firman Tuhan, suatu saat kita akan mengerti, oh ini ternyata yang menjadi satu kehendak Tuhan dalam hidup saya. Oh Tuhan, kenapa sampai saat ini saya kok begini-begini aja, atau saya tidak mengalami berkat Tuhan? Satu saat kita akan dibukakan, ada satu pengertian yang baru. Oh ternyata saat ini saya melakukan hal ini yang enggak Tuhan inginkan, saya akan perbaiki. Nah saat kita sedang melakukan perbaikan itu, memperbaiki hidup kita, firman Tuhan itu mulai masuk dalam hidup kita, itu menjadi kuasa Bapak Ibu. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk mengalahkan kesombongan kita, kuasa untuk mengalahkan segala keangkuhan kita. Itu mengalahkan segala apa yang tidak baik dalam hidup kita. Itu akan dilucuti, akan dilepaskan, sehingga kita diperbaharui. Pembaharuan roh itu akan semakin muncul. Firman Tuhan ini akan memerdekakan Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Jadi bagaimana kita bisa memahami isi hati Tuhan? Pertama, gunakan manusia baru. Kita memiliki penebusan dengan harga yang mahal. Kemarin kita telah peringati bersama-sama kematian Tuhan Yesus dan juga kebangkitannya. Makna Bapak Ibu Saudara tentang kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus, di mana ibu dan saya, Bapak Ibu dan saya itu mengalami penebusan dosa dan dimerdekakan dari segala dosa Bapak Ibu Saudara. Yuk sama-sama kita nikmati kebaikan Tuhan ini yang telah Tuhan berikan. Dengan cemburu Bapak Ibu Saudara, bahwa Bapa di surga pun memberikan anaknya yang tunggal. Itu bukan dengan secara mudah. Kita percaya pasti dengan cara yang sangat susah. Yesus pun harus mengatakan, Tuhan lakukanlah cawan ini padaku. Ada satu hal yang mungkin muncul dalam hati Tuhan Yesus. Aduh, saya gigit teing gitu. Tetapi lihat, Tuhan melakukan itu. Tuhan Yesus melakukan dengan ketaatan kepada firman Tuhan, kepada Bapa di surga. Yuk sama-sama kita taat kepada Tuhan Yesus. Saat ini gunakan manusia baru kita agar kita bisa memiliki gelombang yang sama. Ngecun, kita punya channel yang sama dengan Tuhan. Jantung kita, istilahnya jantung kita berdetaknya sama dengan detaknya Tuhan. Saat kita merasakan hal itu, saat kita menggunakan manusia baru, tentu teladan Abraham juga. Seperti yang kita bisa pelajari waktu akhir yang lalu, kita belajar tentang Abraham. Bagaimana Abraham bisa merelakan anaknya yang tunggal itu untuk dikorbankan. Sama Bapak Ibu, itu pasti dengan pergumulan luar biasa. Tapi saat dia taat, setia, dan dia menggunakan dengan manusia baru, dia tahu tuh channelnya Tuhan tuh di sini. Karena apa? Dia dikatakan juga bahwa saya akan kembali membawa anak ini, membawa Ishak ini. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Abraham itu bisa menjadi salah satu bapak beriman buat kita. Dan kita percaya Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan Yesus adalah Bapa kita juga. Dia adalah guru kita, sahabat kita. Dia adalah Tuhan kita yang akan terus menuntun kita dalam waktu-waktu ke depan tanpa dia membiarkan kita sendiri Bapak Ibu. Sehingga apa yang kita imani, apa yang kita percaya dengan iman dan firman ini kita makan setiap hari dalam pembacaan setiap hari firman Tuhan. Itu akan menjadi kekuatan buat kita agar kita mengerti dan memahami isi hati Tuhan. Gunakan manusia baru Bapak Ibu Saudara, karena kebenaran firman Tuhan akan memerdekakan Bapak Ibu Saudara. Saat kita melakukan dengan firman Tuhan, saat kita membaca firman Tuhan, saat kita aplikasikan setiap hari, ada kemerdekaan buat Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah selanjutnya kita sama-sama juga belajar yang tadi, yang pertama menggunakan manusia baru. Yang kedua, gunakanlah pola pikir Tuhan Bapak Ibu. Karena pola pikir Tuhan ini gak bisa biasa aja ya Bapak Ibu Saudara. Kita baca di Filipi 2 ayat 5. Baca Filipi 2 ayat 5. Demikian firman Tuhan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi Tuhan Yesus punya pikiran dan perasaan Bapak Ibu. Nah, kalau pikiran Tuhan Yesus dan perasaan Tuhan Yesus kita bisa mengerti, Bapak Ibu, kita percaya apa yang menjadi kehendak Tuhan hari-hari ini, yang terjadi dalam kehidupan kita, yang terjadi dalam dunia ini. Kita tidak perlu takut, tidak perlu
bimbang, tidak perlu ragu. Panggil nama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus di dalam gelombang saat bersama-sama murid-muridnya di kapal itu dikatakan diam dan tenanglah. Saat kita punya pikiran, pola pikir yang sama dengan Tuhan, pola pikir kita, hati kita bersama Tuhan, kita bisa katakan kepada gelombang hidup saat ini, diam dan tenanglah. Nah, saat kita percaya dengan iman dan kita perkatakan dengan kuasa Allah, apa yang terjadi saudara? Tanpa kita harus lihat betapa pengorbanan lagi yang terjadi di dalam wabah COVID ini. Kita percaya ada satu mukjizat kuasa Tuhan untuk meredam segala wabah ini, Bapak Ibu. Kita nggak usah takut. Percayalah kepada Tuhan. Namun tetap percaya tapi dengan hikmat Tuhan. Yuk sama-sama kita berjaga-jaga dalam kesehatan kita, dengan anjuran pemerintah kita taati Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang kita harus lakukan juga adalah firman Tuhan. Imani apa yang menjadi kehendak Tuhan saat ini. Imani apa yang menjadi kehendak Tuhan di hari-hari ini Bapak Saudara. Dan kita tetap berjaga-jaga dalam aplikasi kita. Kalau ada firman Tuhan atau ada kata-kata dikatakan, saya pernah dengar ataupun baca beberapa dari teman-teman saya. Saat ini kalau dulu dikatakan kita harus berdoa, bekerja dan berdoa. Nah, kalau yang bekerja di rumah sakit saat ini kita harus bekerja, berdoa dan gunakan APD. Nah, di sini hal yang kita harus lakukan juga, karena kita melakukan ini dasar ketaatan kita kepada pemerintah. Sehingga kita percaya kalau kita taat kepada pemerintah, kita juga taat kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara yang nggak kita lihat. Nah, di sini kita katakan bahwa lakukanlah kita dengan cara menangkap kehendak Tuhan dengan menggunakan pola pikir yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan juga Filipi 2 ayat 6 sampai 11. Nah, Filipi 2 ayat 2 ayat 6 sampai 11 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, dan bagi kemuliaan Allah Bapa. Puji Tuhan Bapak Saudara, bahwa Yesus merendahkan dirinya yang kita peringati kemarin, mati di kayu salib dan juga bangkit pada yang ketiga, itu supaya segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus bertekuk lutut, segala yang ada di langit, yang ada di bawah bumi, di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Bapak Saudara, kuasa nama Tuhan Yesus akan membuat bertekuk lutut segala sesuatunya Bapak Saudara. Kita percaya dan iman bahwa kita perkatakan saat kita keluar dari rumah, dalam nama Yesus, diam dan tenanglah. Saat kita bekerja, katakan dalam nama Yesus, diam dan tenanglah. Saat kita pulang juga ke rumah, katakan dalam nama Yesus, diam dan tenanglah. Percaya Bapak Saudara, dengan iman kita perkatakan firman itu, kita percaya ada kuasa Allah yang membuat kita selalu dalam ketenangan Tuhan. Ada kuasa Allah yang membuat kita selalu dalam kedamaian bersama Tuhan. Percaya Bapak Saudara. Yuk sama-sama kita pahami Tuhan dengan cara apa? Gunakan manusia baru kita, dengan manusia roh kita hidup dalam roh, sehingga ada buah-buah roh yang akan keluar dalam hidup kita. Yang kedua, gunakan pola pikir Tuhan. Lakukanlah segala kehidupan kita dengan seperti Kristus telah hidup Bapak Ibu. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan untuk memahami kehendak Tuhan ini, itu akan membuat kita mengerti Tuhan tuh baik banget Bapak Ibu. Tuhan tuh sangat sayang buat Bapak Ibu Saudara saya. Sehingga apa yang menjadi kehendak Tuhan saat ini, di akhir-akhir zaman ini, Bapak Ibu, yuk sama-sama saya mengajak untuk kita berdoa buat jiwa-jiwa dimanapun berada saat ini yang mungkin mereka sedang penuh dengan ketakutan, penuh dengan kerisauan, penuh dengan kebimbangan, bahkan penuh mungkin dengan ketidakpastian. Karena dengan wabah COVID ini akan membuat mental-mental di dunia ini, mental-mental manusia itu semakin merasakan kehilangan harapan. Bapak Ibu, Bapak dan Ibu dan saya adalah harapan yang baru. Kita perkatakan firman Tuhan, kita doakan mereka, kita bawa jiwa-jiwa mereka agar tetap diam dan tenanglah. Karena dalam Tuhan ada ketenangan, dalam Tuhan ada kedamaian. Bapak Ibu, mungkin itu yang akan saya sampaikan, sharekan kepada Bapak Ibu Saudara. Tetapi ada PR buat kita sama-sama. Saya minta bantuan Bapak Ibu untuk saat firman ini selesai disampaikan. Saya ada PR buat Bapak Ibu di rumah. Nanti bila ada ayat-ayat firman yang bisa menguatkan kita, tolong di-sharekan di grup. Nah, itu saya akan menjadi bahan absensi bahwa Bapak Ibu dan keluarga sudah melihat firman ini.
Cool online ini, sehingga akan sebagai dasar sebagai saya untuk bisa mengabsensi Bapak Ibu. Nah, di sini kami mengucap terima kasih kepada Bapak Ibu. Tetap semangat, jangan takut, tetap lakukan kehendak Tuhan, dan tetap berjaga-jaga juga Bapak Ibu Saudara. Gunakan APD buat Bapak Ibu yang bekerja di rumah sakit, ataupun Bapak Ibu yang bekerja di pabrik-pabrik ataupun di perusahaan-perusahaan. Gunakan APD Bapak Ibu. Tetap berdoa, katakan setiap masuk dalam pekerjaan, diam dan tenanglah. Kita percaya kita tidak akan sakit Bapak Ibu, kita tidak akan mengalami hal-hal yang lain Bapak Ibu Saudara. Kita hanya mengalami kemuliaan Tuhan. Dan yang di rumah juga Bapak Ibu perkatakan diam dan tenanglah. Dan kita percaya di rumah kita penuh dengan damai sejahtera Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Dan mungkin saat ini tadi PR-nya jangan lupa, tolong sharekan firman Tuhan yang akan menguatkan Bapak Ibu sehingga bisa melengkapi ayat firman ini, karena saya tidak bisa sempurna menyampaikannya karena saya juga terbatas dan juga waktu juga terbatas. Yuk sama-sama kita sharekan firman Tuhan yang mungkin saat ini Bapak Ibu diingatkan firman Tuhan, katakan sharekan di grup, munculkan ayat firman Tuhan dan pengertiannya bagaimana menurut Bapak Ibu Saudara. Nah, yuk sama-sama kita akhiri ibadah hari ini. Mungkin saya akan sharekan dengan konklusinya bahwa cerminan kehidupan Kristus seharusnya tercermin dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jika cermin kehidupan kita adalah Kristus, maka kita pasti terus berusaha mengenal dan memahami Tuhan sepanjang hidup kita. Keserupaan kita dengan Kristus akan menjadi jalan bagi orang dunia mencari dan selamatkan Tuhan. Semua akan mengalami keselamatan Bapak Saudara. Makanya kita berdoa buat jiwa-jiwa agar jiwa-jiwa mereka juga diselamatkan, mereka mengalami kemuliaan melalui Bapak Ibu dan saya. Terima kasih Bapak Ibu atas hari ini, dan juga kulit telah selesai. Yuk sama-sama kita akan berdoa. Kita juga akan terima berkat di akhir doa ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada sore malam hari ini firman Tuhan yang mungkin sangat singkat ini Tuhan, yang mungkin juga hamba-Mu tidak sempurna menyampaikannya, tapi biarlah pengertian daripada Tuhan, kuasa ilahi dan Roh Kudus itu membukakan pikiran-pikiran yang baru buat kami, sehingga firman Tuhan itu menjadi kemerdekaan buat kami, menjadi kekuatan bagi kami, kesukacitaan bagi kami dan keluarga kami. Kami percaya pekerjaan kami diberkati, pekerjaan kami dilindungi. Kami percaya usaha kami diberkati, usaha kami dilindungi. Kami percaya rumah tangga kami diberkati, rumah tangga kami diurapi dan dikuduskan oleh Tuhan, sehingga kami mengalami kemerdekaan damai sejahtera Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan berkati saat ini setiap kami, keluarga demi keluarga hamba-Mu, istri hamba, anak-anak kami Tuhan, keluarga Pak Wahyu, istri dan Bu Apri dan juga anak-anaknya Tuhan, keluarga Pak Yunus, istri dan anak-anaknya Tuhan, keluarga Opa Oma, berkati lindungi ya Bapak, kesehatan, dan juga keluarga Mama Ayah, berkati urapi, kuduskan, berikan kesehatan sempurna juga Tuhan, dan juga buat Mama Ben diberkati juga Bapak saat dia bersama dengan keluarga, berkati juga Pak Panjaitan dan keluarga, Mama Seran dan juga Seran yang sedang sakit Tuhan, berkati urapi jamaah kami Tuhan. Mungkin kami nggak bisa berdoa untuk banyak setiap masing-masing pribadi, tapi saya khususnya Tuhan, kami berdoa buat yang sakit saat ini. Kamu mau tumpang tangan kami Tuhan, kami menjamah setiap yang sakit, Papan Jahitan Tuhan, Seran, Juan, Ayah, semua, Pak Wahyu Tuhan, bagi Opa Oma juga, kami setiap keluarga kami berdoa tumpang tangan dengan seksama saat ini dengan iman dan sepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan Allah turun saat ini saat kami angkat tangan. Kami percaya Tuhan turun tangan. Tuhan tidak lupakan kami. Tuhan tidak pernah lupa kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami sendiri. Ada tangan Tuhan yang terus mengurapi kami. Ada tangan Tuhan terus yang menjamah kami. Kuasa firman-Mu yang memperdekakan. Kuasa firman-Mu yang memenangkan. Kuasa firman-Mu menjadikan hidup kami berkemenangan lebih daripada pemenang. Urapi kami Tuhan, dan pengurapan itu turun atas setiap kami. Aliran air hidup itu mengalir dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, aliran air hidup mengalir, terus mengalir bagi setiap kami. Aliran air hidup itu mengalir dalam nama Tuhan Yesus, sehingga itu memenuhi kami dengan hati yang baru, hidup yang baru, dengan roh yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Buat kami mengerti Tuhan, isi hati-Mu, memahami isi hati-Mu, apa yang terjadi dalam hidup kami. Ampuni segala dosa kesalahan kami, itu yang kami sengaja kami lakukan ataupun tidak kami sengaja lakukan Tuhan. Ampuni, belas kasihnya kami Tuhan. Dalam masa yang wabah pandemi ini Tuhan, kami percaya ada darah Kristus yang mengurapi,
menjamah setiap kami, memberkati kami, yang melindungi kami, pagar perlindungan Tuhan sempurna bagi kami dan keluarga dalam nama Yesus Tuhan, sehingga setiap virus-virus dihancurkan, dibakar dalam nama Yesus, dibakar dalam nama Yesus, dibakar dalam nama Yesus, sehingga sakit penyakit juga dibakar Tuhan, diangkat, dihancurkan dalam nama Yesus. Segala kuasa-kuasa jahat pun yang mengganggu kami patahkan, kami bakar, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Urapan-Mu mengalir, jamahan Tuhan mengalir, pengurapan Tuhan turun dalam nama Yesus Tuhan, membuka setiap hati pikiran kami untuk mengerti kehendak Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Mari Bapa dan Saudara terus mengalir, urapi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat ini juga, saat kami berkata bersama-sama dengan iman kami, hidup kami dimenangkan oleh kuasa Kristus. Hidup kami dimenangkan oleh darah Yesus. Darah-Mu Tuhan Yesus. Dalam darah Yesus, kami dimenangkan, kami diurapi, kami diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap keluarga-keluarga yang mungkin belum bisa kami sebutkan satu persatu. Kami percaya Tuhan turun tangan atas hidup kami. Dan berkati juga bangsa Indonesia, berkati pemimpin kami, berkati pemimpin rohani kami Tuhan. Paniko dan jajarannya di Bandung juga Tuhan dengan jajarannya, dan juga keluarga pemimpin kul kami Tuhan, berkati dan semua sampai jajaran dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati kami. Kami percaya firman Tuhan adalah mulut kami. Kami perkatakan yang baik. Kami perkatakan firman Tuhan. Kami perkatakan segala kebaikan Tuhan. Dan semua itu akan mengubahkan segala yang tidak baik menjadi baik dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa dan kami akan akhiri dengan doa berkat yang daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan berkati kami berlimpah-limpah. Mari angkat tangan kita bersama-sama saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapak saudara, terimalah berkat daripada Allah, surga yang terbuka bagi Bapak saudara, Roh Kudus yang memberikan kemenangan demi kemenangan, dan sehingga Roh Kudus itu akan terus menjaga Bapak saudara. Malaikat Tuhan berjaga-jaga atas Bapak saudara, sehingga akan menuntun Bapak saudara dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga akan mengarahkan Bapak saudara berjalan dalam tracknya Tuhan, sehingga tidak perlu ke kiri ke kanan, tetapi berjalan dalam firman Tuhan. Diberkatilah setiap apa yang dikerjakan yang buat berhasil. Diberikan setiap keluarga demi keluarga menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga persekutuan yang manis dan Roh Kudus membawa kami hidup dalam kemenangan, di dalam kemenangan, dan lebih daripada menang. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah terima berkat daripada Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Diberkati Bapak Saudara saat ini juga yang melihat firman Tuhan yang mungkin hanya sekilas saja, tapi Bapak Saudara boleh baca firman Tuhan di rumah kembali sambil ayatnya dibaca ya. Dan juga jangan lupa, bila ada sesuatu yang diingatkan Tuhan melalui firman yang mungkin tadi belum tersampaikan atau mungkin belum juga muncul, boleh ditambahkan di grup Bapak Saudara ayat-ayat tersebut menjadi ayat-ayat tambahan buat kita, sehingga menjadi referensi yang baru buat kita, sehingga firman itu semakin baru dan selalu baru setiap hari Bapak Saudara. Tuhan berkati, tetap sehat, jaga kondisi, pakai APD Bapak Saudara kemanapun Bapak Saudara melangkah, diberkati senantiasa. Pak Panjaitan, Sharon, dan keluarga yang saat ini mungkin sedang sakit, engkau sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan berkati, sampai jumpa di lain mendatang. Haleluya.